Pada ibadah Natal 25 Desember 2025 di tempat ibadah Karanglo akan dilayani baptis anak oleh Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andes Widi Atmojo atas nama Elena Yovela Hanendra Putri, putra dari Bapak Endro Cahyono dan Ibu Hana Andriani Priskila Putri. Jadwal khotbah Kamis 25 Desember 2025 Karanglo dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andes Widi Atmojo, Sombron oleh Bapak Penatua Joko Mulyono, ngajaran oleh Ibu Penatua Septanti Retno Fajaryani, Wonorejo oleh Vikaris Yosua Bobi Wijaya. Jadwal khotbah Minggu 28 Desember 2025 Karanglo dilayani oleh Vikaris Yosua Bobi Wijaya, Sombron oleh Ibu Diaken Esther Yuli Ekawati, ngajaran oleh Ibu Endang Hartini, Wonorejo oleh Ibu Diaken Erna Wijayanti. Demikian warta jemaat Kamis 25 Desember 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan itu Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Kami bersukacita karena Allah melewat umat-Nya. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, upahnya ada bersama-sama Dia. Lawatan Allah telah tiba, dan ketakutan lenyap dari hidup kami. Mari kita menyambut Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh pujian. Ya, mari kita sembah Dia, Kristus yang lahir bagi dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 123, Selamat, Selamat Datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuki ibadah ini dengan bersama-sama mengaku di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Malam yang gelap telah diterangi oleh cahaya besar. Kristus sang terang dunia telah lahir bagi kita. Malaikat berseru kepada para gembala, "Jangan takut, sebab telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan." Hari ini kami merayakan kelahirannya yang menghapus ketakutan dari hati kami. Yerusalem yang pernah runtuh kini mendengar kabar sukacita. Keselamatanmu datang. Kami pun bersukacita sebab Allah melawat umatnya dengan kasih setia. Kidung Jemaat 119 bait pertama dan kedua. Hai dunia, gembiralah. Mari datang dengan kerendahan hati, mengaku dosa dan kegelisahan kita di hadapan Allah. Tuhan yang penuh kasih, kami sering menjalani hidup dalam ketakutan, takut masa depan, takut kegagalan, takut kehilangan, bahkan takut menghadapi dosa-dosa kami sendiri. Ampunilah kami, kuatkanlah kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku seringkali hati kami goyah dan iman kami lemah. NKB 10 bait pertama dan kedua dari Kungkungan Malam Gelap. Malam gelap
undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bangkit berdiri. Dengan kasih dan kemurahannya, Allah berkenan memberikan anugerahnya bagi setiap kita yang memohon pengampunan darinya. Sebagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak meninggalkan kami, bahkan di tengah kelemahan dan kesesakan. Melalui kelahiran Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Ia bekerja dalam sejarah hidup kita untuk menghadirkan damai dan pengharapan. Lawatan Allah mengenyahkan ketakutan kami, sebab Kristus telah datang membawa keselamatan. Jadi, marilah kita hidup dalam keyakinan, apapun yang terjadi, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Dalam Kristus kami menerima anugerah, damai, dan sukacita yang kekal. Haleluya, amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 120. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancarlah di langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala selamatkanku ketika mendengar nyanyian pasukan gembira menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami aturkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa pagi hari ini kami jemaat-Mu di GKJ Beringin tempat ibadah Karanglu bersama-sama merasakan sukacita atas lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, berbicara pada kami. Kami siap mendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama akan kita dengarkan diambilkan dari Injil Lukas pasal 2 ayat
8 hingga yang ke-20 yang demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sebab setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di mana damai sejahtera Tuhan dalam Natal ini ada di tengah-tengah kita. Syukur bahwa Dia yang dijanjikan bersama-sama dengan kita pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, barangkali ini kita mendengarkan firman tentang gembala sudah yang berkali-kali. Mungkin ada yang lebih dari 10 kali dan yang lain-lain. Sebetulnya apa sih istimewanya gembala gitu? Nah, di Timur Tengah atau di Israel, gembala itu malah justru orang yang terpinggirkan, tersisihkan. Karena mereka kelompok pekerja yang dianggap tidak punya aturan. Ya, karena mereka hidup di padang gurun, mau ikut aturan apa gitu. Aturannya aturan padang gurun, kalau ada singa, ada predator terhadap hewan gembalaannya, ya mereka lawan gitu. Nah itu. Nah terutama ketika mereka ikut beribadah. Nah kadang-kadang menjadi bahan sindiran bagi orang-orang tertentu. Kalau makan bersama-sama itu tidak pernah cuci tangan. Bagi seorang gembala yang di padang gurun, setetes air itu merupakan emas yang luar biasa. Kalau dia kehabisan air
di padang gurun, mau cari di mana? Kalau kita di sini mungkin tidak sampai 10 meter sudah ada yang jual aqua atau mineral. Tapi di padang gurun kita ketemu siapa dan belum tentu di situ ada mata air gitu. Maka membuang-buang air dengan cuci tangan, membasuh kaki dan yang lain-lain bagi mereka itu haram. Karena apa? Itu sesuatu yang melebihi emas harganya kalau di tengah-tengah padang gurun. Dan itu yang menjadikan mereka ditolak di tengah-tengah masyarakat keagamaan Yahudi karena dianggap dia tidak punya tradisi yang baik. Cuci tangan sebelum makan dan tradisi-tradisi yang lain. Nah, justru orang yang demikian ini menjadi objek lawatan Allah. Orang yang pertama mendengar kabar gembira setelah Maria dan Yusuf. Yang kedua, Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Ya, kita bisa melihat Yusuf dan Maria itu juga dari golongan bawah karena mereka hanya pekerja-pekerja. Dia bukan juragan, walaupun di dalam Injil Matius kita bisa melihat silsilahnya bahwa dia adalah keturunan Daud. Tetapi walaupun keturunan Daud jauh dari harta benda, jauh dari kekayaan, jauh dari penghormatan dan yang lain-lain sebagai darah biru karena keturunan Raja Daud. Nah, dia adalah orang-orang yang biasa, sama seperti kita para pekerja dan yang lain-lain. Tetapi Yusuf dan Maria menjadi alat bagi Tuhan untuk lawatannya hadir ke dunia ini. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa justru orang dari kalangan bawah yang menjadi objek lawatan Allah? Ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Gitu. Yang pertama kita melihat jika Allah hadir dari para konglomerat. Orang-orang yang biasa berpikir tentang kekayaan, berpikir tentang uang, berpikir tentang keuntungan, ketika mereka mendengar itu, pasti pikirannya, saya mau dapat untung apa? Apa yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi keuntungan? Kita tahu hampir semua toko-toko di Salatiga pasang pohon terang, pasang hiasan Natal. Apakah mereka betul-betul menyebut atau mengharapkan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Belum tentu, bahkan kadang-kadang malah bukan orang Kristen. Tetapi yang ada di pikiran mereka, apa yang bisa mendatangkan keuntungan. Untungnya Tuhan tidak hadir di kalangan orang-orang seperti itu. Karena kalau sesuatu yang mendatangkan keuntungan biasanya pasti akan dipegang erat dan tidak pernah diberikan kepada orang lain. Itu pola pikir yang terjadi pada mereka. Yang kedua, jika Allah hadir pada orang bangsawan, para bangsawan, kan di strata kehidupan orang-orang Israel sama juga dengan bangsawan-bangsawan di Jogja, ada strata-strata tertentu. Ada golongan imam, ada golongan ahli Taurat, Parisi, Saduki, wah kelompok-kelompok tertentu. Kenapa Tuhan tidak datang ke sana? Kenapa tidak memakai mereka? Pasti kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang seperti ini. Yang pertama ditanyakan, siapa kamu? Kenapa mau hadir di tengah-tengah kita? Harga diri yang mereka angkat tinggi. Siapa kamu? Keturunan siapa? Dari golongan apa? Wah, itu menjadi sebuah persoalan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus lahir dari kalangan bangsawan,
Nah, kalau Tuhan Yesus lahir atau hadir di tengah-tengah penguasa, itu akan menjadi objek perebutan kekuasaan, bahwa ini yang akan menggantikan kekuasaan. Kalau kita bisa menguasai mereka, maka kita bisa melanggengkan kekuasaan. Ketika ini saya berpikir, apakah wakil presiden kita juga korban pemikiran yang seperti ini? Wah, ini anaknya presiden dulu, kalau saya bisa menguasai dia, maka otomatis saya bisa melanggengkan kekuasaan. Ini cara berpikir para penguasa. Bagaimana melanggengkan kekuasaan? Nah, ketika mereka mendapat ancaman oleh karena kelahiran penguasa baru, seperti apa yang terjadi terhadap Herodes, bunuh bayi yang ada di Bethlehem, yang berumur di bawah 1 tahun, karena mereka merasa terancam kedudukannya. Nah, mengapa ini sering menjadi persoalan bagi kita? Kenapa kok Tuhan Yesus hadirnya kok malah di kandang, malah pada anak seorang tukang kayu gitu? Kenapa yang diberitahu kok para gembala, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang jarang beribadah? Gembala itu kan belum tentu sebulan sekali pulang. Kadang-kadang hidupnya ada di padang gurun dan kadang-kadang tidak menjalankan hukum Taurat. Nah, itu persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita semua. Kadang-kadang kita hanya melihat sesuatu itu sebagai kewajiban yang harus kita jalankan, tetapi tidak kehilangan makna yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, mengapa Yusuf dan Maria ada di Bethlehem dan lahir di sana Yesus? Yusuf adalah orang Nazaret, tapi pekerjaannya di Yerusalem. Yesus lahirnya di Bethlehem. Ini juga karena korban kekuasaan penguasa. Kaisar Agung memberikan perintah. Dia ingin tahu seberapa banyak orang yang ada di bawah jajahannya, orang yang berada di bawah kekuasaannya. Semakin besar, semakin banyak, itu menjadi capaian yang luar biasa di tengah-tengah kekuasaannya. Maka diadakan sensus penduduk. Orang harus tinggal di tempatnya masing-masing. Para orang-orang yang mengadu nasib di tempat lain, maka harus kembali. Ini korban kekuasaan. Tidak ada aturan-aturan khusus. Walaupun Maria sedang hamil tua, ya tetap harus menjalankan perintah itu. Ini akibat dari arogansi penguasa yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa untuk melanggengkan kekuasaan, untuk merasa bangga dan besar di antara yang lain, maka dia melakukan hal-hal tertentu yang merugikan orang lain, merugikan rakyat banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada saat ini lawatan Allah mengatasi ketakutan. Sebetulnya siapa sih yang tidak punya ketakutan? Ada enggak yang tidak punya ketakutan di dalam kehidupannya? Mungkin barangkali hanya anak-anak kecil ini yang tidak merasa takut. Ataupun mereka juga punya ketakutan terhadap hal-hal tertentu, mungkin binatang tertentu, atau takut terhadap hantu dan yang lain-lain. Tetapi takut tentang kehidupan ini sepanjang mereka nyaman di rumah, hubungannya mesra dengan orang tua, tidak ada sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Nah, biasanya kalau orang dewasa takut tentang masa depan, takut tidak bisa makan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pasangan hidup. Kalau orang-orang yang sudah tua seperti saya, takut tentang kesehatan.
Nah, untuk mengatasi takut ini setiap bulan harus kontrol. Nah, itulah ketakutan orang tua yang seperti saya ini. Dan banyak hal yang menjadi alasan kita ketakutan. Semua orang takut. Nah, hari ini kita diajak bersama-sama melihat apa sih yang perlu ditakutkan kalau Allah ada di tengah-tengah kita. Sakit, setiap orang pasti akan mengalami sakit. Nggak ada orang yang tidak pernah sakit. Semua orang itu merasakan sakit. Tergantung bagaimana kita menerima sakit itu. Dan sakit itu bukan hukuman Tuhan bagi kita. Itu karena kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Juga takut tentang masa depan, yang kadang-kadang ini paradok. Kalau setiap hari atau setiap minggu kita berdoa, berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, paradoknya itu yang secukupnya itu yang seperti apa? Itu yang terjadi pada kita. Secukupnya itu adalah untuk hidup 10 tahun ke depan atau untuk hidup hari ini. Ya, padahal doanya pada hari ini. Berilah kami makanan yang secukupnya. Karena Tuhan mengharapkan kita juga minta doa yang sama pada berikutnya. Dengan cara itu maka doa akan senantiasa atau terus menerus dipanjatkan kepada Tuhan. Tetapi kalau doanya hanya seminggu sekali dan itu bersama-sama di gereja, ya kalau ada ketakutan tentang hal itu, ya hal-hal yang biasa. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat pada saat ini, kalau dipertanyakan kepada kita, apakah Tuhan melawat hidup kita hanya setahun sekali pada hari Natal? Apakah hanya setahun sekali Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Tuhan bersama-sama orang percaya, bersama-sama saya dan setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menjadi persoalan, percayakah kita kalau Tuhan bersama-sama dengan kita setiap hari? Kalau percaya, apa yang kita takutkan kalau Tuhan bersama-sama dengan saya? Ketakutan itu hal-hal yang biasa, tetapi kesadaran bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka rasa takut itu bisa kita hilangkan. Kita ganti dengan keyakinan bahwa segala sesuatu pasti akan kita bisa lalui. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang hebat di tengah-tengah kehidupan kita oleh karena lawatan Tuhan? Tidak ada cerita bahwa gembala yang diberitakan berita oleh malaikat itu menjadi juragan, menjadi penguasa, menjadi pengusaha yang hebat. Gembala tetap menjadi gembala, tetapi dia tidak kehilangan rasa takutnya, berani menghadapi rasa takutnya di tengah-tengah kehidupan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Apakah Maria dan Yusuf dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus langsung menjadi tokoh terkenal atau kaya? Tidak. Sampai meninggalnya Yusuf menjadi tukang kayu. Bahkan Tuhan Yesus sempat menjalani kehidupan sebagai tukang kayu sebelum dia menjalankan pekerjaannya sebagai juru selamat. Nah, demikian juga kalau kita menerima lawatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itulah bagian dari lawatan Tuhan. Karena Tuhan akan membawa damai di dalam kehidupan ini dan membawa keberanian bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Tidak perlu harus kita mempunyai pengharapan yang di luar dari apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, sekarang tergantung
bagaimana kita menanggapi lawatan itu. Kalau Tuhan melawat kita sekali untuk seumur hidup, apa yang harus kita kerjakan? Dan yang menjadi pertanyaan kita, Tuhan itu melawat manusia di gereja atau di dalam kehidupan setiap orang di dalam gereja. Kita yakin bahwa Tuhan melawat hidup saya yang terkumpul di dalam kebersamaan di gereja ini. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat kegiatan diakonia pada hari Natal tok itu kan saya sering berpikir, opo yo ming Gusti Allah ki ming rawuh nek Natalan tok, pas Natal mesti do sibuk gawe kegiatan diakonia. Padahal setiap hari Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saya berpikir bahwa kalau kita hanya memikirkan saudara-saudara kita yang lain pada Natal tok, itu berarti kita adalah orang Majus yang datang memberi persembahan kepada Tuhan Yesus sekali untuk seumur hidup, bar itu serano lah. Nah, apakah kita juga menjadi bagian dari kehidupan seperti orang Majus itu? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kembali kita diingatkan pada saat ini bahwa Tuhan melawat kehidupan kita hari demi hari, sekali untuk selamanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan lawatan Tuhan tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang istimewa, bahwa terus tiba-tiba kita akan menjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tetapi hari demi hari Tuhan mendampingi kita berjuang untuk mempertahankan kehidupan ini. Apapun yang akan kita usahakan, apapun yang kita capai, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita menjadi alat bagi Tuhan untuk Tuhan melawat pada orang-orang lain yang belum merasakan lawatan Tuhan. Kalau kita melakukan kegiatan diakonia, itu menjadi ekspresi kita, menjadi cara bagi kita untuk mengungkapkan sukacita kita anak lawatan Tuhan. Janganlah itu hanya menjadi tontonan pada saat Natal, tetapi jadikanlah itu menjadi bagian dari kehidupan kita bersama-sama, bahwa kita adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melawat umatnya. Karena kita melihat pada saat ini banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan di tengah-tengah itu kita dipanggil untuk menjadi bagian lawatan Tuhan bagi orang yang takut. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan satu ketakutan kita yang akan dibawa di dalam doa kita. Setiap keluarga, setiap orang, mari kita membawa ketakutan kita. Boleh apa saja yang ada di dalam diri kita, nanti kita bersama-sama kita panjatkan doa itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas selawatan-Mu, sehingga kami merasa yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami yakin bahwa kami boleh merasakan sukacita karena Engkau ada di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kami akan membawa satu permohonan ketakutan kami. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi ketakutan kami ini, dan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi hidup kami. Mari kita panjatkan ketakutan kita semua. Demikian ini ya Tuhan, apa yang menjadi keinginan kami dan apa yang menjadi ketakutan kami. Dengarkanlah dan berkatilah supaya segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan kiranya Natal hadir di dalam seluruh kepanjang kehidupan kami, bukan hanya pada saat ini. Dan kiranya sukacita Natal selalu bergaung di tengah-tengah kehidupan kami, baik bagi keluarga kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah kami untuk mewartakan sukacita-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana telah diberitakan dalam Warta Gereja dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan segala hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya
Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percaya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara yang akan membaptiskan Anya dipersilahkan berdiri, yaitu Bapak Endro Cahyono dan Ibu Hana Andriani Priskila Putri. Dipersilakan. Supaya jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar iman bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya dan menjalani hidup baru? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Endro Cahyono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Hana Andriani Priskila Putri? Ya, dengan sepenuh hati. Anakku Elena Yopela Hanindra Putri, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Silakan berdiri dan menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah anak yang telah menerima sakramen baptis. Terimalah dan sambutlah di dalam nama Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak ini dan orang tuanya yang membaptiskan agar anak ini bertambah imannya dan bertumbuh dalam Tuhan sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya sama-sama kita bisa menerima anak dan orang tuanya yang telah membaptiskan anak ini. Majelis gereja akan memberikan surat baptis. Mari kita bersama-sama berdoa.
Puji syukur ya Tuhan, oleh karena sakramen ini nyata bagi kami gerejamu, bahwa Engkau pakai sebagai pertumbuhan jemaatmu. Mampukanlah kami untuk selalu melakukan ini di tengah-tengah kehidupan ini, supaya orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat boleh diselamatkan oleh karena pekerjaanmu melalui kehidupan keluarga-keluarga kami. Keluarga yang baru saja membaptiskan putranya, keluarga Bapak Endro Cahyono, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berilah kebijaksanaan supaya di dalam mendidik putri-putrinya hanya dituntun oleh kebijaksanaan-Mu. Apapun yang diupayakan untuk sarana mendidik keluarga dan putri-putrinya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkenan memberkati apa yang dikerjakan dan dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan putranya diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sakramen, dan kita iringi dengan Kidung Jemaat 363. Hidupku seluruhnya
dan saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih kasih-Nya karena menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Untuk itu sepatutnya lah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Janganlah kita memberi dengan rasa takut kehilangan, melainkan dengan sukacita, karena Allah sudah melawat dan memberkati kita. Hai, mari berhimpun. Persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih boleh kami hirup sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan ada di suka kami, Tuhan pun ada di duka kami. Terlebih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, yang telah menganugerahkan putra-Mu yang tunggal untuk kami, menebus dosa kami, membawa harapan bagi kami, menghilangkan rasa takut dan khawatir kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tapi kami mohon dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini bisa bermanfaat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara kami yang Tuhan utus untuk mengelola, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, apabila kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan dengan perayaan Natal, kiranya Tuhan memberikan kelancaran sehingga acaranya perayaan Natal bisa berjalan dengan lancar dan hanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila di dalam kami beribadah pada pagi hari ini maupun di hidup-hidup kami sebelumnya terdapat dosa dan kesalahan, mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai dan sejahtera
Saudara-saudara, jangan lagi jalani hidup dengan ketakutan, sebab Allah telah melawat kita dalam Kristus. Pulanglah membawa sukacita Natal, jadilah saksi kehadirannya di antara mereka yang gelisah, kehilangan semangat, dan merindukan pertolongan Tuhan. Menopang yang patah semangat dan menolong yang berkesusahan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.